Selamat pagi, anak-anak hebat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini, kita kembali dalam tema Yesus mengutus Roh Kudus. Pada tema kali ini, kalian diajak untuk mempelajari tentang siapa itu Roh Kudus. Kemudian tentang bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Lalu, apa saja peran Roh Kudus bagi para rasul? Sebelumnya, silahkan lihat dari pengalaman kalian masing-masing. Pernahkah kalian mengalami takut? Ya, merasa kehilangan, kemudian kebingungan. Nah, perasaan-perasaan seperti ini hampir sama seperti yang dialami oleh para murid Yesus, para rasul, ketika para murid sudah tidak bersama dengan Yesus. Dalam kitab suci, sejak para murid dipanggil oleh Yesus, ya, ke-12 murid yang dipanggil itu selalu bersama dengan Yesus dalam karya Yesus, mengajar, menyembuhkan, mengadakan banyak mukjizat, itu selalu bersama Yesus. Bahkan di saat-saat yang menegangkan, ya, itu sepertinya selalu diselamatkan atau dilindungi oleh Yesus. Jika kalian masih ingat satu contoh di kisah angin ribut yang diredakan itu oleh Yesus. Ya, para murid ketika dalam perahu di danau, ya, Danau Galilea, ada angin topan sehingga mengguncangkan perahu. Para murid tidak berdaya, ya, sampai membangunkan Yesus. Dan akhirnya Yesus meredakan angin itu. Meskipun Yesus saat itu mengkritik para murid dengan bertanya, "Di mana imanmu?" Para murid panik, sedangkan Yesus justru tertidur karena saking tenangnya, ya. Yesus di situ mengajarkan tenang, tapi di sisi lain juga para murid mengajarkan bahwa atau memberi teladan bahwa ketika kita mengalami kesulitan atau kebingungan atau keterbatasan, datang kepada Tuhan Yesus. Dari yang dialami oleh para murid, semuanya ditenangkan atau diberi jawaban oleh Yesus, yaitu dalam bacaan-bacaan berikut. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15 itu Yesus sebelum naik ke surga itu menjanjikan kepada para murid, ya, nanti roh penolong atau roh kebenaran yang akan menuntun para murid, ya, yang akan membimbing
Dan di sini roh kebenaran itu adalah roh Yesus sendiri. Jadi roh kebenaran itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu ya. Jadi Roh Kudus sekali lagi adalah roh Yesus sendiri. Kemudian dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13 itu dikisahkan para murid yang ketakutan itu kan ketika sejak ditinggal Yesus, waktu Yesus ditangkap, kemudian dihakimi, kemudian mengalami sengsara wafat, ya, sampai bangkit, itu para murid selalu bersembunyi karena takut. Pemimpinnya saja, Yesus sendiri saja ditangkap, apalagi mereka. Jadi di pikiran mereka serba ketakutan, bingung, ya, itu tadi. Meskipun setelah Yesus bangkit selama 40 hari itu, Yesus berapa kali menampakkan diri kepada para murid. Tapi para murid masih ketakutan, masih sering takut, masih sering bersembunyi. Jadi bersama-sama berkumpul di situ. Hingga akhirnya hari ke-50 setelah peristiwa kebangkitan Yesus, ya, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, terjadilah peristiwa Pentakosta, di mana para murid dan bersama mereka pun ada Bunda Maria, ya, mengalami peristiwa turunnya Roh Kudus. Dan dalam peristiwa itu Yesus sudah membimbing lebih dalam lagi dalam wujud roh, yaitu Roh Kudus. Yang sebelumnya Yesus bersama dengan mereka di dunia secara fisik, lalu setelah naik ke surga, Yesus datang dalam wujud roh, ya, Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Dan peristiwa itu ternyata mengubah diri para rasul, ya, yang tadinya takut, yang tadinya bingung, ya, diubah oleh Roh Kudus menjadi berani. Bahkan ketika peristiwa Pentakosta itu para rasul jadi berkhotbah, ya, berteriak-teriak, ya, berkhotbah lantang, ya, secara lantang. Dan kebetulan di sekitarnya ada banyak orang. Kebetulan peristiwa itu terjadi, mereka berkumpul itu di rumah, di ruang atas, ya, bisa dibayangkan itu lantai 2 gitu. Nah di luar itu sekelilingnya banyak orang dari berbagai bangsa ternyata. Dan saat para rasul berbicara dengan lantang tadi dalam kuasa Roh Kudus, masing-masing orang yang di luar itu mendengar para rasul berbicara dengan bahasa mereka masing-masing pendengar tadi. Ya, bisa dibayangkan misalnya di situ ada orang Jawa, ya, ada orang Sumatera. Nah orang Jawa itu kaget, loh, para rasul kok bisa bicara pakai bahasaku, bahasa Jawa. Yang Sumatera, loh, kok bisa pakai bahasa Sumatera. Jadi itu dalam kuasa Roh Kudus, berkhotbah dengan keras, dengan lantang, hingga akhirnya yang mendengar itu kurang lebih 3.000 orang akhirnya dibaptis, ya. Jika kalian meneruskan membaca Kisah Para Rasul, ya, yang tadinya ayat bab 2 ayat 1 sampai 13 diteruskan baca lagi ayat 14 dan terusnya, ada penjelasan itu. Kurang lebih 3.000 orang itu dibaptis. Ini adalah kuasa Roh Kudus, roh
Allah sendiri. Nah, anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, penyertaan Yesus dalam Roh Kudus itu pula yang menguatkan iman Gereja Katolik hingga sekarang. Di gereja dari dulu hingga sekarang mengalami perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Ya, tetap ada kokoh hingga sekarang, itu semuanya bukan karena kehebatan manusia, tapi karena kuasa Roh Kudus, ya, Roh Allah sendiri. Maka kita diharapkan tidak mengandalkan diri sendiri, ya, atau kemampuan kita sendiri. Kita ini semua ada batasnya. Maka penting sekali mengandalkan Tuhan, mengandalkan bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Baik, anak-anak hebat, demikian pelajaran singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat dan bersemangat, berkah dalam